Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita masih bisa beribadah kembali hari ini. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau beri, untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami ingin beribadah Tuhan untuk saat ini Tuhan. Biar Kau pimpin kami selama kami beribadah. Biar segala puji-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh Engkau terima Tuhan. Biar dengan segenap hati kami memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau sertai ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan. Biarlah Roh Allah yang ada bersama dengan kita, yang menyertai kita, Dia yang tidak pernah berubah. Dialah kekuatan kita. Kaulah kekuatan kami Tuhan.
Hanya padamu Tuhan kami berseru. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesatan. Kau gurun batuku dan pertolonganku. Yesus, Kau kebenaranku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Senang rasanya hari ini saya bisa kembali men-sharingkan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan diberitakan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini masih ada firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar itu menjadi kekuatan bagi kami. Di tengah-tengah masa-masa yang kami lewati, kami diberi kekuatan yang baru lewat firman Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami dan memberi jalan keluar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami untuk firman Allah. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini di tengah-tengah masa-masa yang sulit, firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu menjadi jawaban, itu menjadi kekuatan buat kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan di dalam hati dan pikiran kita, dan kita melakukannya dalam segala kehidupan kita. Masa-masa ini kalau kita melihat adalah masa-masa yang sulit, masa-masa kita sedang mengalami kesulitan, kesusahan, baik secara ekonomi, sosial, bahkan kebudayaan. Semua mengalami masa-masa sulit. Mulai dari yang kaya sampai yang miskin, semua mengalami masa-masa sulit. Inilah masa-masa pembentukan yang sedang Tuhan lakukan bagi kita. Masa dibanting, masa diremukkan, masa dihancurkan. Kalau kita melihat firman Tuhan yang tadi kita baca dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-6, menceritakan bagaimana bangsa Israel mengalami yang namanya masa dibanting, diremukkan, dan dihancurkan. Biarlah kalau kita hari ini sedang mengalami masa-masa itu, dengar firman Tuhan hari ini. Mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Ayub mengalami masa-masa pahit. Ayub mengalami masa-masa diremukkan, dihancurkan. Ayub dalam pasalnya yang pertama, ayat yang ke-14. Dalam sekejap mata Bapak Ibu Saudara, lembu sapinya hilang. Di ayat yang ke-16, kambing dombanya hilang. Di ayat yang ke-17, unta yang dia miliki juga hilang dalam sekejap. Ayat yang ke-19, tempat perlindungan yaitu rumahnya juga dihancurkan, hilang semua. Bahkan di pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, keluarganya pun secara keseluruhan hilang. Kita tahu istrinya berkata kepada Ayub sesuatu yang menjatuhkan moral Ayub.
Di pasal yang di pasal yang kedua ayat yang ke-7, ada lagi yang hilang, kesehatan Ayub. Semuanya hilang dalam sekejap, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana Ayub bisa melewati masa-masa sulit itu? Mari kita sama-sama merenungkan. Mari sama-sama kita menelaah firman Tuhan ini. Yang pertama, Ayub bisa melewati masa-masa sulit itu adalah karena dia menyadari semua yang dia miliki adalah anugerah dari Tuhan. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah anugerah dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya, bukan karena kebisaannya, tapi Ayub menyadari dengan sungguh-sungguh semua datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil dengan cepat dalam sekejap mata, itu adalah hak Tuhan. Anugerah artinya pemberian cuma-cuma. Kita tidak melakukan apa-apa, usaha-usaha. Tuhan sediakan buat kita. Itu semua Tuhan sediakan buat Ayub dan Tuhan berikan kepada Ayub. Sehingga Ayub dikatakan menjadi orang yang paling kaya di tanah itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melewati masa-masa sulit ini, mari sadari bersama, semua yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Kalau itu diambil dari kita hari ini, kita bisa tetap mengucap syukur. Kita bisa tetap berkata Tuhan itu baik. Apa yang diambil daripadamu hari ini? Mari kita bersama-sama menyadari semua yang kita miliki, semua yang kita terima, semua datangnya dari Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan mengingatkan kita, kalau hari ini kita memiliki segala sesuatu, jangan kita memegahkan diri. Itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Sehingga ketika kita diambil semuanya dari kita bisa tetap sekali lagi berkata, Tuhan itu baik. Hal yang kedua yang kita pelajari dari Ayub, bagaimana dia bisa melewati masa-masa sulit ini adalah, mari kita baca Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub menyadari bahwa semua yang sedang dia hadapi adalah bagian dari ujian imannya. Bagaimana dia tetap mempertahankan imannya kepada Allah yang benar. Walaupun semuanya habis, semuanya hilang, Ayub tetap bertahan kepada Tuhan. Ayub menyadari apa yang sedang dia hadapi ini adalah ujian buat imannya. Itu akan membuat dia makin naik level, makin naik, makin baik, makin baik.
1 Petrus 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau sedang mengalami ujian iman, karena apa? Karena engkau kehilangan segala sesuatunya, tetaplah bertahan, tetaplah kuat, tetaplah jangan tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Yakobus 1 ayat yang ketiga firman Tuhan juga berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada sesuatu yang bertambah ketika engkau melewati masa-masa sulit dan engkau bertahan dan engkau menang, dan imanmu akan timbul seperti emas. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari seorang Ayub. Dari Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Yang ketiga, Ayub menyadari hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan hidupnya. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidupnya. Dia punya banyak teman-teman orang kaya. Dia punya banyak teman-teman yang datang membesuk dia. Tapi teman-temannya tidak bisa memulihkan keadaannya. Ayub 42 ayat yang ke-10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ayub hidupnya dipulihkan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh orang lain. Sebab itu berharaplah dan bergantunglah kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu. Reaksi yang terjadi ketika kita sedang mengalami banyak tekanan, mengalami masa-masa yang sulit adalah emosi kita berubah. Ketika semua itu tidak terselesaikan, kita mulai stres, kita mulai kesal. Tapi ingat firman Tuhan, hari ini Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Tuhan sanggup menjadikan engkau baru kembali. Ayat yang terakhir firman Tuhan berkata dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaannya hari ini, apapun keadaan yang engkau sedang hadapi hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak akan pernah mematahkan hidupmu. Tuhan tidak akan memadamkan hidupmu. Tapi itu bisa terjadi ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah datangnya dari Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita sedang hadapi ini adalah ujian atas iman kita. Dan yang ketiga, kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan.
Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, tak putus asa dan dengan cinta Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, bejana baru mulia berharga. Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, tak putus asa dan dengan cinta Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, bejana baru mulia berharga. Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, tak putus asa dan dengan cinta Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, bejana baru mulia berharga. Bejana baru mulia berharga. Bejana baru Katakan Dia bentuk kembali, Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, tak putus asa dan dengan cinta Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, bejana baru mulia berharga. Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, tak putus asa dan dengan cinta Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, bejana baru mulia berharga. Oh, mari sembah Dia. Oh, Engkaulah Tuhan, Kau yang membentuk hidup kami, Kau yang memberi kekuatan bagi kami. Oh, ini hidup kami Tuhan, beri kami kekuatan menghadapi masa-masa ini. Oh, haleluya. Oh, kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi katakan bersama. Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, tak putus asa dan dengan cinta Dia bentuk kembali, Dia cipta kembali, bejana baru mulia berharga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membentuk kami, Kau menciptakan kami kembali, walaupun kami mengalami masa-masa sulit ini. Ajar kami melepaskan semuanya itu kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melepaskannya semua itu kepada Tuhan, kami akan menjadi bejana-bejana baru dalam tangan Tuhan yang mulia dan yang berharga. Berkati jemaat-Mu hari ini yang mendengar firman Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami masa kesulitan, kami berdoa Tuhan beri kekuatan. Biar kami mendapat jawaban lewat firman Tuhan hari ini. Di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus yang sanggup memulihkan, yang sanggup menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk firman Allah yang sudah diberitakan hari ini. Haleluya. Amin.
Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Rekan-rekan pemuda dan remaja, kita ada ibadah online loh setiap hari Sabtu jam 6 sore. Stay tune on YouTube channel Gebis BK TV. Adik-adik, biarpun kita belum bisa ibadah di gereja, kita ada ibadah online sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi. Tetap lihat ya di YouTube channel Gebis BK TV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja lokal kita GBIS Bukit Karmel, dan juga berdoa buat rekan-rekan yang sakit, yang sedang mengalami banyak kelemahan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan terjadi dan turun. Pertama-tama kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari pemerintahan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, aparatur negara, mereka yang duduk di lembaga tinggi dan tertinggi negara, biarlah Tuhan tolong mereka untuk memimpin negeri ini dengan penuh hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ketetapan peraturan-peraturan yang diturunkan, yang diberikan merupakan yang terbaik sehingga dapat dijalankan oleh seluruh warga negara dan terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini di negeri dan bangsa kami sedang mengalami pandemi, khususnya virus COVID Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri campur tangan, kami berdoa untuk setiap penanganan-penanganan yang dilakukan, biar semua dapat dilakukan, dilaksanakan dengan sangat-sangat baik, sehingga makin hari pemulihan itu terjadi. Kami berdoa kesembuhan itu terjadi atas bangsa dan negeri kami Indonesia. Tuhan memberi kekuatan kepada para dokter, para relawan, biarlah mereka tetap berdiri teguh untuk tetap melayani para pasien dengan baik, dan terlebih lagi ucapan syukur ada dalam hidup dan hati mereka sehingga orang lain boleh melihat dan mereka diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, Tuhan pulihkan negeri dan bangsa kami. Tuhan memberkati, Tuhan stabilitas nasional, ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya, pertahanan keamanan negeri dan bangsa kami. Biarlah semua dalam kontrol dan rencananya Allah. Biarlah berkat-Mu tercurah atas negeri dan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk anak Tuhan, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan kuatkan dan teguhkan, biar tetap berdiri di dalam Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk gereja kami GBIS Bukit Karmel, Tuhan memberkati penggembalaan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan kasih dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu turun berlimpah-limpah buat hamba-hamba-Mu. Bahkan buat sidang jemaat Tuhan, Kau memberkati sehingga gereja-Mu ini, sidang jemaat-Mu tetap kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, kami tetap kuat dan berdiri teguh. Dan kami tetap mencari Tuhan. Dan kami boleh semakin hari semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit,
Hari ini kami berdoa, biarlah turun kesembuhan yang daripada Tuhan, turun pemulihan yang daripadamu atas jemaatmu ini, sehingga mereka sembuh, sehat, kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan memberkati, memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin dan menyertai langkah hidup kami. Engkau yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau yang menyediakan di hadapan para lawan kami hidangan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun dan menyertai kami. Dan biarlah kiranya hari ini berkat limpah rahmat, kasih karunia, sukacita, persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.